Aku rasa kalau kamu nyari temen, selain kamu juga ya be yourself, kamu juga harus ngerti untuk ngeakomodasi culture lain gitu. Tapi di area aku itu sangat terbuka orang-orangnya dan open, dan ya udah mereka sangat respect sama identitas kita. Benar-benar identitas. So I feel that making friends di S2 tuh agak lebih sulit. Jadi aku sempat ada momen dimana I felt lonely. Hanya di Amerika ya aku nge-assemble sofa sendiri. Halo semuanya. Atau ini kita bikin dong kayak hello friends, hello apa. Ayo dong kasih saran. Apa nih nama krunya Nugget Sisters? Kalau Hello Sisters nanti cuma Sisters. Fried Gang. Oke. Coba ya, tolong kasih saran kita kalau nyapa teman-teman tuh apa. Kita coba sambil pikirin juga ya. Tapi untuk sekarang, hai semuanya. Halo semua. Kembali lagi di Nugget Sisters Talk. Kita bakal ngelanjutin topik terakhir kita, yaitu culture shock apa aja sih yang kita alami ketika kita kuliah ke luar negeri. Mungkin di part 1 kita udah bahas yang berat-berat kali ya, tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan, terus research. Waduh, pushing deh. Nah sekarang kita pengen lebih bahas culture shock yang tentang hidupnya kali ya. Gitu. Coba deh Bia, kamu yang mulai. Apa sih culture shock yang kamu alamin ketika menjadi student yang study abroad di Korea? Mungkin itu sih, semua orang di KAIS itu pinter, tapi nggak pernah ada yang malas. Aku sering banget kan cerita kalau aku sering begadang atau enggak kayak di perpustakaan seharian. Tapi itu bukan aku doang, kayak banyak murid di KAIS juga yang begitu. Soalnya kayak walaupun semuanya pada pinter ya, pelajarannya juga susah. Dan of course kalau misalnya kamu mau menjadi orang yang top di field kamu, ya kamu juga harus ngeluarin effort yang lebih kan. Jadi bukan kayak pinter dari lahir, bukan? Bener, emang harus ada usahanya. Dan mereka itu karena tahu, oh di dunia ini pasti ada yang lebih susah dan lebih banyak yang harus aku lakukan, jadi ya mereka dikerjain aja. Oh terus juga kayak kalau tentang pertemanan, kita suka banget kayak belajar bareng. Jadi misalnya kita ke cafe bareng, atau enggak di perpus bareng. Kalau misalnya udah capek ya udah kita beli snack bareng gitu. Maksudnya cara pergaulannya itu nggak harus kita keluar dan hangout ke tempat baru gitu karena saat. Sibuk ya. Semuanya kan sibuk. Jadi kita itu ya yang penting kita spend time dengan teman-teman kan. Ya udah nggak apa-apa kita sambil belajar di cafe atau enggak ya begitulah. Tapi menurutmu gampang nggak nih punya bestie atau di sana lebih ke geng atau kayak gimana sih konsep pertemanannya? Gimana ya? Aku nggak tahu kalau secara garis besar gimana, tapi aku rasa kalau awal-awal kuliah agak geng-geng nggak sih? Kayak misalnya kalian ngambil kelas bareng, terus jurusannya juga sama, ya udah kalian ngebuat geng, dan kalau kalian mau belajar itu ya udah bareng. Dan mungkin kamu juga ngejoin klub kan? Kalau aku dulu newspaper club sama dulu ngeband kan. Nah. Oh wow, bass FYI. Dia sama Vira itu sama-sama anak band. Kalau Vira nyanyi, dia main bass. Bass, iya. Jadi dari situ kita ya ngebuat grup-grup teman berbeda lah. Tapi aku rasa seiring waktu ya ada teman yang paling deket, sahabat. Terus juga semua orang kan schedule-nya udah berbeda-berbeda dan ngambil kelas kan juga cara yang sama kan. Jadi aku rasa kayak gitu sih. Oke. Kalau Kabina kan MIT, Boston. Apa yang ngebedain kehidupan Kabina di situ dengan pas di Jogja S1? Oke, mungkin pertanyaannya yang kayak tadi pertemanan dulu kali ya. Menurut aku justru S2 tuh lebih susah making friends yang kayak close friends gitu sih. Ini to be honest ya. Karena gini, mungkin konteksnya orang-orang juga ada yang berkeluarga, banyak kalau di angkatan aku major tuh udah banyak banget yang berkeluarga karena emang years of experience kerjanya tuh lebih banyak kan requirementnya. Terus kan mungkin karena konotasinya masters, mereka udah ada goal profesional, mungkin beda ya sama S1. Jadi ini kayak campuran faktor S2 plus lingkungannya juga kali ya. Jadi lebih lama nih aku kemarin untuk akhirnya nemu orang yang kayak jadi teman dekat. Karena banyak kan misalnya di sana tuh acara misalnya mixer, itu networking yang emang tuh aku seneng banget juga ikut-ikut acara kayak gitu karena jadi kenalan sama orang baru apa. Tapi kadang harus kayak kita bedain mana yang emang like professional network versus orang yang emang kayak teman. It's a friend to hang out with. Itu kayak beda sih. Jadi butuh waktu di situ. Dan akhirnya tapi aku punya sih teman deket yang naturally ada. Mungkin
itu juga kebangun dari ikut kelas bareng. Nah makanya aku juga senangnya tuh ikut clubs yang bukan clubs yang profesional kayak misalnya management consulting club gitu. Pokoknya kayak topik gitu kan. Tapi ada juga yang club yang misalnya Asian Society gitu ya, atau kayak yang club-club asik-asik. Nah di situ juga malah aku making friends. Sebenarnya kalau ditanya di situ ngapain, lebih ke acara-acara kumpul aja sih. Kayak misalnya Chuseok Korea, ada acara misalnya anak-anak Korea yang organize ngebawa makanan tradisional terus bikin, atau misalnya tadi yang misalnya Club Asian itu kayak bikin acara kumpul-kumpul aja. Jadi ya ada kayak gitunya sih. So I feel that making friends di S2 tuh agak lebih sulit. Jadi aku sempat ada momen dimana I felt lonely, but over time I found my circle gitu. Jadi it comes naturally, cuma emang menurutku nggak seinstan S1 ya, dimana mungkin kelasnya lebih bareng banyak. Kalau ini kan misalnya aku yang bareng-bareng terus adalah core class, tapi yang kelas-kelas lain kan kita fleksibel, jadi temennya ganti-ganti lagi. Jadi lebih kayak switch, makanya mungkin kalau S1 lebih banyak yang kita bareng, jadi naturally I build a closer friendships gitu sih. So I think that's my take about making friends. Cuma tipsnya sih menurut aku intinya just stay open, just stay true to yourself, gak harus kayak maksain kita untuk kemana-mana just to make friends, itu akan natural sih. Dan sekarang aku naturally have my friends, kita pengen catch up juga over Zoom, karena udah lulus kan udah lama, kayak kita kan beda negara. So I think that ya, lebih sulit untuk dapet temen yang best friends, lebih lama prosesnya ketimbang waktu S1, yang mungkin kita juga masih main-main apa, dan mungkin di sini kan udah work banget gitu loh, orang udah fokus on research. Iya, fokus on research, fokus on projects, fokus on startups ya. Aku kan lebih banyak di entrepreneurship clubs gitu. Jadi ya gitu deh. Itu hal yang penting banget sih ketika study abroad. Punya temen yang make us feel like home. Ya aku ngerasa benefit, ada temen dari luar negeri. Ada juga ada Indonesian community yang akhirnya kayak it feels like home lah. Kalau kita sama Indonesia, bener-bener natural. Satu hal yang aku juga mau tambah dari poin Kabina, aku rasa kalau kamu nyari temen, selain kamu juga ya be yourself, kamu juga harus ngerti untuk ngeakomodasi culture lain gitu. Contohnya kan aku kan harus sholat kan dan lain-lain. Kadang-kadang ada beberapa orang yang aku nggak terlalu klik karena misalnya aku harus sholat susah gitu. Tapi ada beberapa yang lebih kayak kamu nggak bisa makan babi kan, ya udah nggak apa-apa, kita nyari yang lain gitu-gitu. Jadi emang you should stay true to yourself. Tapi juga kalau ada orang lain yang culture-nya juga agak clash sama kamu juga harus coba mengakomodasi gitu. I see. Misalnya apa nih? Kayak tadi kan kalau kita sebagai muslim sholat, tapi kamu pernah nggak misalnya temenmu punya culture yang beda, tapi apa sih? Boleh kasih bayangan nggak? Apa ya? Oh iya, contohnya minum-minum. Kan banyak orang yang cara tambah deketnya itu dengan minum-minum. Dan kadang-kadang kalau nggak minum susah deketnya gitu. Ya aku rasa itu emang udah pertanda, ya udah kita emang nggak klik style friendshipnya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pasti ada orang yang bisa lebih mengakomodasi. Misalnya ikutan, tapi ya mungkin kamu nggak bisa minum alkohol, ya udah minum soda dan nggak apa-apa, nggak dijudge. Iya, kayak yang penting kita itu bersama. Anyway, aku ngerasa itu yang aku juga shock sih ketika di Amerika kan kalau lihat film, kayaknya aku harus ikut banget nih style Amerika yang mungkin kadang agak beda sama kita di East. Tapi ternyata jujur semua orang super duper chill, nggak pernah ngejudge aku ngumpul. Misalnya pada minum alkohol apa, kan udah biasa ya. Tapi aku minum soda, ya udah biasa aja mereka. Nggak ngejudge aku. Jadi kayak ternyata area aku ya mungkin nggak bisa ngejudge satu negara, tapi di area aku itu sangat terbuka orang-orangnya dan open, dan ya udah mereka sangat respect sama identitas kita. Benar-benar identitas. Itu juga kayak suka di-advocate sama institutionnya juga sih, kayak we have a different identity. Jadi itu juga yang aku rasain nyaman sih. Dan sama tadi misalnya aku sebagai muslim, aku pengen sholat tapi ya nggak ada musola. Misalnya nih aku ada kelas jauh bener di School of Management, itu jauh banget sama si musolanya. Jadi ternyata kalau aku tanya, ada nih ruangan yang bisa dipakai untuk sholat. Tapi kuncinya adalah ngomong. Iya benar. Dan mereka akan sangat-sangat welcome. Aku bener nggak pernah ngerasa ada satu momen di mana aku kayak di judge. Nggak pernah kayak okay, you need that. Mereka akan langsung mengakomodir. Tapi aku harus ngomong, jangan berasumsi terlebih dahulu. Walaupun itu kayak nggak biasa. Iya sih, kayak kamu harus biarin orang tahu kalau kamu itu perlunya apa juga. Dan satu hal yang aku pelajari banget selama hidup merantauku adalah hidup mandiri, independent.
Kayak contohnya aku kalau mau ngurusin visa kan nggak ada anggota keluarga, ya udah aku harus nyari info sendiri atau enggak minta bantuan Calo teman. gitu pun nggak ada ya, middleman, nggak ada servicesnya. Nggak ada, iya. Terus juga ya kalau misal mau bersihin baju, ya of course harus ke laundry sendiri, makan cari sendiri, beres-beres kamar sendiri. Hidup mandiri. Benar. Makanya kalau aku pulang ke Indonesia pun juga masih ke bawah aja gitu, that type of mentality. Ini menarik banget sih, karena hanya di Amerika ya aku nge-assemble sofa sendiri. Maksudku bahkan nggak bisa manggil tukangnya gitu. Nggak bisa, biasanya kan mungkin kalau kita di Indonesia kita ada beli servisnya sofa, juga. ya ada servisnya juga, kita bisa apa, bisa nggak nih untuk pasang apa. Ini enggak men, jadi gini ceritanya teman-teman, kalau di sana itu mungkin kan emang labor fee-nya nggak di-include, dan kalaupun mau ada itu mahal banget. Iya, lumayan Jadi banget. misalnya lucu banget waktu itu ceritanya, aku lagi ngisi apartemen aku. Nah di sana tuh ada kayak forum, semisal ada orang punya barang bekas yang nggak dipakai. Oh, tahu tuh kayak marketplace gitu ya. Marketplace, misalnya Facebook gitu, mereka masukin barangnya, kasih harga murah atau free. Nah waktu itu aku pernah ceritanya, oh ada sofa nih yang dia free, lumayan dong, aku nggak harus spending buat sofa, karena kan cuma 2 tahun. Aku mikirnya ya udahlah gitu, kita minimal budget aja. Itu aku bener-bener sendiri kan waktu itu, jadi pak suami belum ke Amerika. Itu aku bener-bener mesen Uber ke sana. Oh ya Allah. Terus aku ambil, aku masukin ke Uber, dibantuin abang Ubernya sih, kayak dia kasihan deh ngeliat aku bentukannya. Terus aku kan udah nyampe apartemen, masuk sendiri. Itu aku bolak-balik ke lantai atas, bawa barang-barang spare part kayak 3-4 kali ada, karena banyak. Nyampe atas aku juga pasang sendiri. Itu dah jadi tukang bener men. Jadi kayak wow, gak cuma harus bisa mandiri, tapi fisik juga harus ke ini. Iya, bener tapi kadang aku banget. minta tolong teman and they would like to help. Cuma tetap aja intinya mandiri banget kan. Jadi itu Renata Core itu satu hal specifically Amerika ya. Benar-benar nggak ada sih service yang namanya masangin gitu. Kalaupun ada kayak mahal banget, mendingan aku nabung. Kamu gimana dalam segi kemandirian, makan sehari-hari, errands, dan gimana cara kamu ngatur dengan kerjaan yang lain? Karena jujur itu yang bikin aku nggak makan. Karena aduh gue sibuk, ya udah skip dulu. Kalau dulu pas kuliah, menurutku makan di dalam kampus masih affordable. Jadi aku sempetin aja beli makanan. Tapi at the same time yang habisin waktu itu ngantri. Kayak aku kadang-kadang kalau ada kelas kan suka agak ngaret ya. Misalnya selesainya 12.10, tapi aku ada kelas jam 1. Kalau aku ke kafeteria pas jam segitu, udah aku nggak bisa makan. Kayak aku paling dapat makanan itu pas 12.45 dan aku cuma punya 15 menit untuk makan. Aku makannya lumayan lama gitu. Kalau misalnya sampai ada waktu kosong baru kayak makan. Dan kadang-kadang agak mirip Kabina, bukan nge-skip sih, tapi kayak misalnya aku lupa makan siang, ya udah makan malamnya itu banyak. Oh, gak sehat banget nih kadang nih. Ini konsnya anak rantau ya. Tapi at the same time, aku pas di tahun-tahun terakhir aku kan ngerti kan, pasti ada teman aku yang lagi sibuk banget, atau aku ada waktu di mana yang sibuk banget gak kemana-mana. Nah kita itu suka kayak ngebuat delivery service, tapi antar temen kita aja gitu. Contohnya kita kan suka belajar gitu. bareng. Ini ide. Aku nggak kepikiran ini sama sekali sih selama 2 tahun saya kuliah di sana. Jadi kayak kita kan suka belajar bareng, atau enggak setidaknya di area yang sama kan. Terus misalnya kita ada satu temen yang lumayan free gitu, ada waktu untuk beliin makan. Ya udah dia ke restorannya dan beliin untuk kita semua dan ngantarin. Dan of course gak perlu bayar biaya delivery atau apa. Itu kan emang untuk I wanna take care of my friends juga gitu. Berjuang bareng. Iya benar. That's the beauty. I guess the beauty of anak ngerantau itu juga karena banyak orang yang seperjuangan gitu. Jadi kalau misalnya kamu perlu bantuan atau apa, mereka kan ngerti banget kan, karena mereka udah struggle-nya bareng. Struggle-nya bareng. Jadi begitulah, kalau kamu perlu bantuan jangan segan-segan minta bantuan, atau enggak kalau mau ngebantuin jangan segan-segan ngebantuin juga gitu. Menarik banget sih. Dan mungkin topik terakhir adalah lebih ke culture shock kita sebagai muslim kali ya. Terutama kita di negara yang minoritas nih. Kamu di Korea, aku di US, specifically di Boston ya. Menurutmu mudah nggak menjadi muslim di negara di mana kamu tuh minoritas? That's a good question. Kayaknya satu hal yang paling sering aku alami sebagai hijabi itu banyak yang suka nanya. Jadi contohnya kalau aku naik taksi,
Pasti dalam 1 bulan aku dapat mungkin 5 percakapan itu gitu, kayak oh kenapa pakai hijab, habis itu kamu dari negara mana, terus kenapa bla bla gitu-gitu, banyak diskusi kayak gitu. Atau enggak di kehidupan sekolah pun teman-temanku banyak yang nggak terlalu tahu, mungkin mereka udah baca sebelumnya kayak oh aku baca kalian harus gini tapi kenapa ya gitu, jadi aku yang ngejelasin. Rasanya yang berat tentang menjadi muslim atau enggak satu-satunya muslim gitu, of course itu responsibility-nya terasa berat aja lah, soalnya cara kamu menyampaikannya itu juga akan nge-efek orang atau hijabi berikutnya atau orang muslim berikutnya. Jadi itu sih menurutku yang agak berat. Tapi sebenarnya kalau orang-orang udah kamu jelasin dengan baik dan kamu itu juga ya datang ke mereka dengan intentions yang baik, ya menurutku masih sama aja. Kayak bedanya itu ya kamu cuma pakai hijab. Sama ya kamu harus sholat, terus ada food restrictions. Tapi aku juga punya banyak temen yang vegan atau vegetarian. Oh iya bener, menarik banget sih tadi jawaban Bia ya. Kalau aku sendiri juga ngerasa kan kalau di MIT waktu itu memang ada Muslim community ya. Jadi waktu Ramadan, iya setiap bulan puasa pas buka puasa tuh ada iftar bareng. Itu bener-bener enak banget, itu dimakan gratis terus. Nah mulai di situ aku mulai ketemu sama Muslim-Muslim dari negara lain dan itu sangat-sangat diverse, the way we dress, the way we present ourselves. Dan so far sih di sana aku juga ada kayak setiap Jumat itu ada kajian kecil di musola. Kita ngebahas ayat di Quran atau gimana. And somehow I felt like home sih saat itu. Dan yang aku rasa adalah orang-orang benar-benar nggak menilai aku dari luar sama sekali. Mereka emang lihat aku datang dan ingin belajar, ingin diskusi. Dan kayaknya mungkin emang kalau di sana in general kalau kita komentarin fisik orang, cara orang berpakaian itu lumayan ofensif sih. Gitu karena kan di sana sangat-sangat diverse ya, the way people dress jauh lebih diverse daripada di sini ya, kayak dari segala negara caranya beda-beda, mungkin bahkan sama muslim cara berpakaiannya juga beda-beda ya. Itu juga ada pengaruh culture, mereka sangat welcome sih gitu untuk belajar bersama-sama. Jadi ternyata walaupun aku kira awalnya aku akan merasa minoritas nih, enggak kok, ternyata di sana ada community yang welcoming. Dan di sana misalnya aku pernah ke Boston Mosque, itu salah satu masjid terbesar yang ada di Boston. Itu juga ngerasanya it felt like home. Aku juga bisa lihat terakhir pas kita ke masjid ada gitu komunitas lagi di situ yang kayak mereka kayaknya ketemuan setiap minggu, udah saling kenal keluarganya gitu-gitu. Kayaknya one main takeaway dari apa yang kita omongin selama ini adalah home is not where you are, but it's the people. Like for real, beneran. Kamu bisa dari culture beda atau enggak negara beda, tapi ya kalau tujuan kalian berbeda, terus kalian semua juga saling accepting. Jadi kayaknya intinya sama, jauhi toxic people. Maksudnya lingkaran yang kamu rasa kurang cocok gitu ya. Karena begitu kamu ke komunitas orang-orang yang maksudnya kamu nyaman, tiba-tiba kita meskipun ada di tempat yang sama, ketika I found my people, I found my community, tiba-tiba US jadi terasa sangat nyaman, jadi seperti home. Dan mungkin aku jadi ngerti nih diaspora yang mungkin sudah nyaman di negara-negara tertentu juga salah satunya mungkin karena udah ada the community, the people. So yeah, home is not a place, but it's the people, the environment around you. Jadi mungkin itu aja kali ya yang bisa kita share tentang study abroad culture shock. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi info lah buat teman-teman kalau barangkali ada pertimbangan nih untuk study abroad dan tapi takut nanti aku culture shock gimana ya. Tenang aja, semoga jawaban-jawaban tadi bisa ngejawab curiosity kalian. Boleh nih ya untuk next teman-teman komen down below. Kalian mau kita ngomongin topik apa gitu. Plus juga kita kira-kira manggil teman-teman Nugget Sisters apa nih panggilannya. Boleh juga nih ide-idenya di-share. Fried Gang. Ya, jadi itu aja dari kita. And thank you guys. And we'll see you guys on the next video. Bye. Bye-bye.